生本命，不知道蓝芒不能给孩子吃吗？ Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Sehat kan kalian semua? Oke, kali ini Mimin mau menceritakan sebuah donghua yang berjudul The Land Miracle Season 2-nya cuy. Pada zaman es saat manusia diperbudak oleh suku Siluman dan suku Ro, mereka hidup dalam kegelapan dan berjuang untuk bertahan hidup. Pada tahun 2502 kalender es terjadilah sebuah malapetaka. Asteroid kecil yang dihuni suku iblis dan suku monster menabrak dunia peri. Salah satu benua besar di planet Va dan Lan, kedua suku besar suku Siluman dan suku Ro, menyatukan seluruh umat untuk menyempurnakan 7 mutiara ilahi. Hal ini dilakukan agar dapat melindungi dunia dari serangan dan juga kehancuran, serta mendapatkan hikmat untuk menemukan keajaiban dari sesuatu yang awam. 7 mutiara dapat membangkitkan harapan umat manusia. Mereka mengharapkan masa depan yang cerah, mengharapkan kedamaian. Namun kekuatan 7 mutiara ilahi tidak mampu menahan kejatuhan planet monster iblis. Benua peri berakhir terpecah belah bersama asteroid yang retak dan terbentuklah wilayah 6 besar dan laut 7 warna. Lautan 6 wilayah ini dikenal dengan sebutan tanah keajaiban. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go! Di awal video diperlihatkan preview episode sebelumnya. Dan saat ini kapal mereka masih berlayar di tengah lautan. Sedangkan mereka berdua berada di dek kapal dan sedang fokus berlatih. Dari latihan itu mereka menghasilkan kekuatan mutiara tiada tara. Lalu secara tiba-tiba mereka berteleportasi ke dimensi lain. Di sana mereka melihat 2 orang laki-laki yang mirip dengan mereka berdua, akan tetapi dengan versi yang lebih dewasa, leluhur mereka. Dan dari percakapan 2 leluhur itu diketahui bahwa mereka berdua di masa depan telah ditakdirkan untuk mengemban tugas yang berat, yaitu untuk menjaga ras manusia agar bisa bertahan selamanya. Saat ini mereka, Lan Ge dan Vahua, telah sampai di kota Lei, kota tempat Lan Ge berasal. Lan Ge sangat sedih melihat kota kelahirannya hancur dan porak-poranda. Lalu dia flashback mengingat kembali masa di mana orang tuanya dibantai oleh ras iblis. Lalu Lan Ge menuju ke kediaman tetua agung dan di sana dia menanyakan nasib kedua orang tuanya. Kemudian tetua memastikan jika kedua orang tuanya memang benar-benar sudah meninggal dibantai oleh ras iblis. Tetua juga mengatakan jika dalam 3 tahun ini, dia akan tetap berada di dalam kota Lei. Akan tetapi setelah 3 tahun, tetua akan mengumumkan tentang kematian kedua orang tuanya Lan Ge. Kemudian beliau akan mengambil alih dan menjadi tuan di kota Lei demi kebaikan kota Lei. Lan Ge terlihat masih sangat berduka, dia sedih dan terpukul dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia memiliki kekuatan mutiara tiada tanding yang diinginkan oleh ras iblis. Sehingga karena itulah orang tuanya meninggal. Tetua yang melihatnya lalu memarahi Lan Ge. Karena sebagai penerus raja tidak sepatutnya Lan Ge seperti itu dan terlalu larut dalam kesedihan. Tetua mengatakan jika ras iblis memang benar-benar tidak ada tanding. Bahkan mereka hanya menganggap ras manusia sebagai semut yang tidak memiliki kekuatan apapun. Vahua kemudian memiliki pertanyaan, jika memang seperti itu, kenapa ras iblis masih menginginkan kekuatan mutiara tiada tanding? 大长老，父皇和母后，你是说他们？停步！前只在这里大战一场后，为了肯定民。 Lalu tetua pun membawa mereka berteleportasi ke dimensi lain. Di sana tetua menjelaskan jika mereka berdua adalah pewaris mutiara tiada tara. Benda itu ada hubungannya dengan takdir masa depan umat manusia. Dan itu rahasia terbesar. Lalu Lan Ge bertanya apakah mutiara tiada tara memiliki hubungan dengan 7 mutiara dewa. Karena di saat mereka latihan dan menembus level ke-7,
Dia menceritakan jika dia melihat Fata Morgana dan mendengar percakapan antara leluhurnya dan leluhur Fahua. Dia kemudian bertanya kepada tetua tentang apa sebenarnya rahasia dari 7 mutiara dewa. Lalu tetua agung menceritakan jika 7 mutiara dewa adalah ciptaan Dasya, dan itu untuk para manusia bertahan. Tetua agung juga menceritakan tentang awal mula terbentuknya 7 mutiara dewa secara detail dan rinci. Setelah menceritakan itu semua, mereka bertiga kemudian kembali ke dimensi saat ini. Lalu tetua memberi mereka berdua tugas. Tetua agung ingin mereka pergi ke suatu tempat di mana para ras iblis tidak berani menginvasi dengan sangat mudah. Lalu mereka berdua berteleportasi ke kota Fa. Dan Fahua berencana untuk meminta kapal yang lebih besar kepada ayah angkatnya untuk menuju tempat itu. Pagi harinya mereka pun berlayar tentunya dengan kapal yang lebih besar. Seperti yang diketahui, ternyata mereka mendapatkan tugas dari tetua agung untuk menuju Laut Hijau Kehidupan. Diperlihatkan mereka saat ini sudah dekat dengan tempat tujuan mereka, dan seperti yang sudah diperhitungkan, mereka mendapat sambutan serangan karena memasuki wilayah asing. Salah satu anggota dari suku Lautan Pohon menyambut mereka. Kemudian Lange menunjukkan token yang diberikan oleh tetua agung. Lalu suku Lautan Pohon memastikan token itu. Kemudian mereka mempersilakan Lange dan Fahua dipersilakan untuk memasuki wilayahnya karena dengan memegang token itu, berarti mereka telah menjadi teman dari klan Lautan Pohon. Lalu mereka diantar untuk masuk ke klan Lautan Pohon. Di dalam perjalanan, mereka berdua sangat mengagumi tempat sekitar. Mereka juga dijamu dengan air kehidupan yang sangat menyegarkan. Lange berulang kali mengatakan jika tempat ini sangat indah bagaikan surga dunia. Lalu sampailah mereka ke tempat tujuan, mereka dipersilakan untuk singgah di rumah pohon keramahan. Kemudian Lange dan Fahua berjalan menuju tempat itu. Di tengah perjalanan mereka disambut oleh penghuni suku Lautan Pohon. Kini sampailah mereka di rumah pohon keramahan. Di dalam rumah itu mereka telah dijamu dengan banyak buah-buahan yang segar. Lalu ada anak kecil dari klan Lautan Pohon yang menginginkan salah satu buah itu. Kemudian Fahua memberikan buah itu kepadanya. Tak berlangsung lama kekacauan pun terjadi. Di saat Fahua dan Lange sedang membicarakan tentang kekuatan suku Lautan Pohon, kini dia dikagetkan dengan teriakan seseorang dari luar. Dan seseorang itu sudah siap dengan pasukannya. Ternyata anak kecil yang diberi buah itu sedang kesakitan menahan perutnya. Dan ayah dari anak kecil itu menjelaskan jika anak kecil tidak boleh makan buah biru. Ternyata buah yang diberikan Fahua itu adalah buah terlarang untuk dikonsumsi anak kecil. Lalu Fahua melihat anak itu dan seketika dia tahu penyebabnya. Kemudian dia berusaha untuk mengobati dan menyembuhkan anak itu. Akan tetapi niat baik Fahua disalahartikan oleh warga suku Lautan Pohon. Beberapa dari mereka ingin menyerang Fahua yang sedang mengobati anak itu. Untungnya Lange mengambil sikap untuk menahan semua serangan. 谁把蓝芒给小树林？不知道，蓝芒不能给孩子吃吗？ Tidak menunggu waktu lama, anak kecil itu bisa sembuh dari sakitnya. Kemudian ada salah satu tetua yang menghampiri mereka berdua. Lalu mereka berdua mengatakan jika tujuan mereka adalah untuk meminta batu kehidupan. Lalu ketua mengatakan jika dia tidak memiliki kewenangan untuk itu. Yang berhak memutuskan hal penting seperti itu adalah para tetua Laut Dalam. Lalu tetua itu meminta mereka berdua untuk ikut ke Lautan Dalam. Tetua mengatakan jika dia mendapat perintah dari tetua Laut Dalam untuk membawa mereka berdua ke Laut Dalam. Karena para petinggi, tetua ingin bertemu dengan mereka berdua. Lalu mereka bertiga pun memulai perjalanan untuk menuju Laut Dalam. Tidak menunggu waktu lama, mereka bertiga sudah sampai ke Pulau Bitian yang berada di Laut Dalam. Lalu tetua memberi pesan jika dianya mengantarnya sampai tujuan. Selebihnya mereka berdua akan disambut oleh Lu Yuan. Kemudian Lu Yuan pun muncul dan menyambut mereka. Dan memperkenalkan diri, Lu Yuan juga bercerita jika dia juga dari klan manusia.
dan memiliki darah manusia, akan tetapi dia dirawat oleh para tetua yang ada di sana. Jadi Lu Yuan mulai saat itu dan sudah bertahun-tahun hidup sebagai klan lautan pohon. Lu Yuan lalu mengantar mereka untuk menemui para tetua. Dia juga meminta mereka berdua untuk mengikutinya dari belakang. Mereka berdua yang mengikuti Lu Yuan dari belakang tiba-tiba diserang oleh Lu Yuan. Sehingga mereka berdua pun menahan serangan dari Lu Yuan. Sesuai dugaan, serangan itu merupakan sebuah tes yang direncanakan oleh petinggi tetua Laut Dalam. Mereka berdua akhirnya bisa mengalahkan Lu Yuan. Dan itu disaksikan oleh tetua Laut Dalam. Tetua kemudian muncul dan memuji kekuatan mereka berdua. Tetua itu juga mengetahui jika Fa Hua telah membantu penduduk lautan pohon untuk meningkatkan kekuatannya. Maka dari itu tetua mengatakan jika mereka merupakan tamu kehormatan. Namun tetua juga mengatakan jika batu kehidupan level dewa yang mereka inginkan juga sangat berarti bagi klannya. Sehingga tidak mudah untuk memberikannya kepada mereka. Untuk itulah para tetua membuat ujian tadi untuk melihat kekuatan mereka berdua. Lalu untuk mendapatkan batu kehidupan itu, mereka berdua harus melewati satu ujian lagi. Dan tiba-tiba dikagetkan oleh ledakan gas yang tepat berada di tempat mereka berdiri. Lalu mereka berdua masing-masing diselamatkan oleh para tetua. Kini mereka dibawa ke tempat yang berbeda dan mereka berpisah. Masing-masing dari tetua yang membawa Lan Ge dan Fa Hua memiliki misi. Mereka ingin menguji kejujuran Lan Ge dan Fa Hua. Namun karena Lan Ge dan Fa Hua telah terhubung dengan telepati, jadi mereka pun mengetahui jika itu merupakan salah satu dari ujian. Yap, mereka sudah berhasil melewati ujian kejujuran itu. Dan kini petinggi tetua sudah menilai dan mempercayai mereka berdua.蓝玉与树海族的友谊更重要。我们法域崇尚秩序，信守过你们的心性，你们刚正不阿的。 Petinggi tetua itu pun memberikan tugas kepada mereka berdua. Lalu mereka diminta untuk mengikuti tetua dan mereka bertiga kini berteleportasi ke tempat yang berbeda. Dalam sekejap mereka bertiga sudah sampai di tempat yang dituju. Petinggi tetua berpesan kepada mereka berdua untuk tidak memberitahukan tempat ini karena itu berhubungan dengan keselamatan klan lautan pohon. Tetua mengatakan jika laut hijau kehidupan adalah tempat yang paling indah di dalam kehidupan. Namun ini tidak sempurna seperti kelihatannya. Retakan ini biasanya jalan menuju ke dunia bawah tanah di bawah Pulau Bitian. Di dalam dunia bawah tanah ini tinggal kelompok semut pelahap yang lain, semut kanibal. Semut itu sangat serakah dan hidup dengan menyerap energi kehidupan. Dan insting mereka membuat mereka mencoba untuk melahap kehidupan di dalam lautan hijau kehidupan. Keberadaan semut mengancam keselamatan Pulau Bitian dan bahkan mengancam laut hijau kehidupan. Klan lautan pohon sudah melawan mereka semua ribuan tahun, akan tetapi masih belum bisa menyelesaikannya. Karena dunia bawah tanah memiliki medan magnet spesial. Dan itu akan menyegel kekuatan elemen kayu dan air. Klan lautan pohon sudah pergi ke bawah tanah, lalu level kultivasi akan melemah secara drastis. Dan itu tidak mungkin untuk menyingkirkan para semut pelahap. Akan tetapi mereka berdua dari ras manusia, jadi itu tidak berpengaruh terhadap mereka. Jadi tugas yang diberikan oleh tetua itu adalah untuk memburu para semut pelahap. Tetua memperingatkan hal itu sangat berbahaya, karena semakin dalam mereka pergi, maka semakin kuat kekuatan musuh semut pelahap. Bahkan kekuatan mereka berada di atas tingkat ke-10. Lalu tetua memberi mereka bekal sebuah cincin. Cincin itu menyimpan beberapa buah dan makanan spesial Pulau Bitian. Di dalamnya juga ada permintaan batu kehidupan. Setelah menerima cincin itu, mereka berdua kemudian turun ke bawah dan siap untuk memulai pertarungan dengan semut pelahap. Kini mereka berdua telah sampai ke dunia bawah tanah, lalu langkah pertama mereka adalah meninggalkan koordinat transmisi untuk berjaga-jaga. Mereka kemudian berjalan lebih dalam lagi untuk mengobservasi keadaan sekitar goa.
Belum lama mereka berjalan, mereka mendapat serangan yang pertama dari monster pohon. Untungnya mereka berhasil menghindar, lalu mereka terjebak di dalam sebuah tempat yang penuh dengan lava api. Sekali lagi mereka dapat keluar dari tempat itu. Lalu mereka mendapat serangan dari pasukan kelelawar. Lagi-lagi mereka dapat menghindarinya, dan kali ini mereka memasuki sebuah tempat di mana batu kehidupan berada. Lalu Fahua teringat akan pesan tetua bahwa batu kehidupan ini akan melahap energi kehidupan dari makhluk hidup. Itulah sebabnya para pasukan kelelawar tidak berani masuk untuk mengejar mereka. Fahua kemudian berusaha untuk memotong batu kehidupan yang ada di depannya. Karena batu kehidupan itu sangat berguna. Di saat Fahua bersiap untuk memotongnya, tidak disangka dari arah belakang datanglah seekor semut belahap. Ternyata ukuran semut belahap itu sangatlah besar. Lalu semut itu menyerang mereka berdua dengan cairan asam format yang bersifat korosif. Mereka akhirnya dapat melumpuhkan satu semut belahap dengan memotongnya. Dan cairan asam format dari semut mulai mengalir. Lalu cairan itu membentuk sebuah duri kehidupan, dan itu seperti kepala anak panah yang digunakan oleh Lu Yuan. Lalu Fahua ingat dengan apa yang dikatakan tetua. Jika ada 5 jenis duri kehidupan, hijau matahari, hijau zamrud, kuning dan merah, dan jika ingin menukarnya dengan 2 batu kehidupan, maka itu sebanding dengan duri kehidupan 2 merah level dewa. Dan kalau dikonversi menjadi duri kehidupan hijau zamrud level rendah, maka butuh 20.000. Ketika mereka berdua sedang berbincang, mereka memiliki firasat jika akan ada banyak bahkan ratusan semut yang mendekati mereka. Ya, benar saja, pasukan semut itu pun datang untuk menyerang mereka berdua. Akan tetapi dengan mudah mereka bisa memusnahkan semut-semut itu. Kemudian serangan berikutnya pun tiba, kali ini dengan kekuatan suara aneh. Mereka pun mengejar arah suara itu, namun mereka tidak menemukannya. Mereka pun sudah sampai jauh memasuki dasar gua. Dan anehnya mereka saat ini tidak menemukan apapun, baik itu semut pelahap maupun monster lain. Namun hal itu semakin membuat mereka curiga, ya, dan benar saja sesuatu yang tenang menandakan bahaya besar mengintai. Tak menunggu waktu lama mereka ternyata memasuki sarang dari semut pelahap. Dengan kekuatan yang lebih kuat dari semut sebelumnya. Di sana juga terdapat ratus semut pelahap yang dapat mengeluarkan suara melengking. Dan suara itu sampai terdengar di luar gua sehingga para tetua pun mendengarnya. Beralih ke tetua keempat dan tetua Lu Ying yang berada di luar gua, mereka sedang membicarakan Lan Ge dan Fahua. Namun keraguan itu sirna setelah tetua keempat benar ingin memberikan batu kehidupan kepada mereka berdua. Setelah mereka berhasil menghabisi semua semut-semut itu. Akan tetapi tetua keempat sebenarnya khawatir akan keselamatan mereka berdua. Karena akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan di dunia bawah tanah. Dan itu di luar prediksinya. Tetua juga mengatakan jika kekuatan yang besar melebihi kekuatan level 10 atau level dewa. Di sisi lain di dunia bawah tanah, Fahua dan Lan Ge terus membantai ratusan semut pelahap. Namun mereka baru menyadari bahwa semut-semut itu ternyata tidak bisa dimusnahkan. Beralih ke kota Lei, di sana terlihat tetua agung sedang berada di tempat latihan petir. Dia juga berusaha untuk memulihkan tenaganya untuk segera menyelesaikan kekacauan yang dibuat oleh klan iblis. Saat ini mereka berdua, Lan Ge dan Fahua, sedang berjuang untuk melawan semut pelahap. Akhirnya mereka mengetahui jika para semut pelahap itu dikendalikan oleh sang ratu semut. Kini mereka sedang mengincar untuk menyerang ratu semut. Finali ratu semut pun tewas dibantai oleh mereka berdua. Di saat ratu semut tumbang secara otomatis, pasukan semut bergerak mundur dan meninggalkan arena pembantaian. Lalu dengan berbagai pertimbangan mereka berdua memutuskan untuk tidak mengejar pasukan semut. Mereka memilih untuk beristirahat sejenak sambil makan buah bekal dari tetua keempat.
Lange yang tipe selalu lapar, dia memakan dulu buahnya. Karena sifatnya yang tengil, dia mengerjai Fahua. Fahua diberi buah lemon yang sangat asam. Mereka lalu membuat api unggun untuk menghangatkan diri, sambil berlatih untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka, dan meneruskan untuk membantai semut pelahap berwarna hijau tua, level yang paling rendah untuk mengumpulkan duri kehidupan. Setelah dirasa cukup banyak membantai semut level rendah, mereka kini menargetkan dan memburu semut pelahap berwarna hijau zamrud, yang memiliki kekuatan level sedikit lebih tinggi. Kini mereka sampai ke markas para semut, dan di sana mereka melihat semut kuning level 9 sedang melakukan upacara. Diketahui upacara itu untuk mengumpulkan energi kehidupan. Lange dan Fahua sangat sadar dengan kekuatan semut kuning, sehingga mereka agak sedikit ragu untuk menyerang mereka. Kini mereka sedang mengamati dan menunggu aksi dari para semut itu. Ternyata semut-semut kuning itu mengumpulkan energi kehidupan, dan energi kehidupan itu membentuk sebuah jantung. Ketika jantung itu mengeluarkan suara sonik, suara itu menggetarkan dan terdengar sampai di luar gua. Sedangkan di luar gua, para tetua sudah berkumpul dan mereka juga mendengar suara itu. Tetua keempat sangat sadar seberapa mengerikannya kekuatan itu. Tetua keempat juga sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup klan lautan pohon. Jika secara terus-menerus semut-semut itu menyerap energi kehidupan mereka. Tetua keempat juga mengatakan jika makhluk kuat level dewa bulan tingkat 11 yang selalu disembunyikan oleh suku semut penelan akan segera menembus tingkat ke-12. Kemudian tetua keempat memberikan instruksi agar mereka mengumpulkan semua pasukan level 8 untuk segera turun ke dalam gua. Sebagai salah satu upaya untuk menghalangi kekuatan semut agar tidak menembus ke level 12. Karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Tetua keempat juga berharap agar mereka berdua, Lange dan Fahua, bisa beruntung dan selamat. Kembali ke Lange dan Fahua, setelah dirasa cukup karena sudah melihat kegiatan semut-semut itu, kini mereka beranjak untuk meninggalkan tempat itu. Tidak disangka kaki Lange menjatuhkan sebuah batu kecil, untungnya semut-semut itu hanya mengabaikannya. Kemudian dengan cerobohnya Lange mengeluarkan suara kentut, dan itu cukup menarik perhatian para semut. Ya, sesuai rencana, jika terjadi sesuatu mereka akan kabur dan lari. Akan tetapi semua itu sia-sia. Mereka tidak bisa melakukan teleportasi, walaupun hal itu sudah dicoba berkali-kali. Di saat yang genting seperti itu, mereka mendapat pesan dari leluhur untuk mengambil jantung itu. Kini mereka dengan sekuat tenaga berusaha untuk mengambil jantung itu. Dan kini mereka berhasil mengambil jantung itu, walaupun mereka sempat terluka. Setelah mereka bisa mendapatkan jantung itu, kini mereka melarikan diri dan menyelamatkan diri dengan melakukan teleportasi, dan itu berhasil. Mereka dapat kabur dari markas semut penelan. Diperlihatkan di sebuah kapal yang sedang berlayar, terdapat klan Sheng Lian dan kakaknya. Sheng Lian tiba-tiba teringat dengan kedua temannya, Lange dan Fahua. Dia juga memiliki firasat kedua temannya itu sedang dalam bahaya. Beralih ke klan lautan pohon, di sana tetua keempat dan Lu Yuan memutuskan untuk turun ke dalam gua. Tetua yang lainnya berjaga di luar dan membuat perisai untuk mencegah semut pemangsa keluar. Kini di dalam gua terlihat Lange dan Fahua yang berhasil melarikan diri, sedang memandangi jantung yang mereka bawa. Dan guys, jantung itu tiba-tiba musnah dan hilang begitu saja. Menurut Fahua, jantung itu ditelan oleh mutiara tiada tanding, dan di saat itu juga semut monster berwarna merah yang memiliki kekuatan super kuat menghampiri mereka untuk meminta kembali jantungnya, dan itu cukup membuat mereka berdua creepy. Dan yang bisa mereka lakukan hanya melarikan diri dari kejaran semut merah dan semut-semut kuning. Mereka terus menghindar dan menghindar tanpa melakukan penyerangan karena mereka tahu kekuatan belum sebanding dengan semut merah.
Di saat mereka berdua sudah terpojok dan tidak bisa berkutik lagi, semut merah menampakkan wujud manusianya. Ternyata dia seorang wanita cantik berambut merah. Seperti biasa, Lan Ge tidak bisa memalingkan pandangannya dari wanita cantik. Lalu Fahua mencoba untuk berkomunikasi. Ia mengatakan jika jantung milik semut itu hilang saat dibawanya dan itu di luar kendalinya. Fahua juga mengatakan jika di dalam tubuh mereka berdua terdapat kekuatan ilahi. Namun Ratu Semut Merah Hong Bao tidak mempercayainya. Tibalah saatnya Ratu Semut Merah menyerang mereka berdua. Dan kini mereka benar-benar tidak bisa menghindari serangan Ratu Semut Merah. Tapi untungnya pertolongan segera datang. Para tetua keempat dan Lu Yuan mengalihkan perhatian Ratu Semut Hong Bao. Kini mereka berdua dibawa tetua untuk pergi dari lokasi itu. Kini mereka bersama para tetua dan Lu Yuan berhasil keluar dari dunia bawah. Lalu para tetua membuat perisai dan menutup akses jalan menuju gua dunia bawah tanah. Dan untuk sementara Ratu Semut tidak bisa keluar ke dunia luar. Kemudian para tetua menanyakan kepada mereka alasan Ratu Semut Hong Bao mengejar mereka. Namun mereka berdua masih belum mengatakan apapun. Kemudian Tetua Agung membawa mereka berdua ke tempat lain. Lalu Tetua Agung bertanya kembali, dan mereka pun menjelaskan jika mereka berdua telah mengambil jantung sebagai tempat pengumpulan energi kehidupan milik Ratu Hong Bao. Karena itulah Ratu mengejar mereka. Dan itu membuat Ratu membatalkan penerobosan ke tingkat 12. Lan Ge kemudian mengeluarkan semua jarum kehidupan yang dimilikinya untuk ditukar dengan batu kehidupan. Namun Tetua Agung memberikan mereka pilihan lain. Tetua akan memberikan tambahan 1 batu kehidupan lagi. Serta mengizinkan mereka berdua untuk berlatih dan tinggal di suku Bitian selama 1 tahun. Tetua Agung mengatakan alasannya karena mereka berdua telah menodai aura dari Ratu Hong Bao. Maka mereka akan selalu menjadi incaran Ratu. Namun jika mereka berlatih dan tinggal di situ selama 1 tahun, kemungkinan Ratu Hong Bao tidak bisa melacak lagi keberadaan mereka dan itu bisa membuat mereka aman. Kini mereka berdua diantar Lu Yuan untuk menuju rumah singgah mereka berdua. Di sana mereka bisa beristirahat. Kemudian datanglah tetua wanita untuk memberikan 3 batu kehidupan. Lalu 1 batu diterima Lan Ge dan 2 batu lainnya akan diantar ke Tetua Agung Kota Petir atas permintaan Lan Ge. Masih bertempat di Pulau Bitian, kini para tetua sedang berdiskusi dengan Tetua Agung. Menanyakan tentang alasan Tetua Agung mengizinkan mereka berdua, Lan Ge dan Fahua, untuk tinggal di pulau itu selama 1 tahun. Singkat cerita, Tetua Agung mengatakan jika suku Hang Sui memerlukan kekuatan ilahi yang dimiliki oleh mereka berdua. Namun sampai saat ini Tetua Agung dan yang lainnya tidak mengetahui kekuatan ilahi apa yang dimiliki oleh Lan Ge dan Fahua. Tetua Agung juga mengatakan jika orang-orang yang memiliki kekuatan ilahi merupakan orang-orang pilihan dan sudah bisa dipastikan mereka memiliki hati yang baik. Di sisi lain Ratu Hong Bao ternyata masih memantau keberadaan Lan Ge dan Fahua. Ratu juga mengetahui jika mereka masih bersembunyi di Pulau Bitian. Untuk sementara Ratu Hong Bao tidak bisa berperang melawan suku Suhai sebelum dirinya menerobos alam Dewa Agung Langit. Dan Ratu mengatakan jika Pulau Bitian tidak sesederhana yang dia kira. Kembali ke Lan Ge dan Fahua, mereka sedang beristirahat dan berdiskusi tentang di mana jantung itu kini berada. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk pergi ke alam tak berpasangan untuk menemui leluhur mereka. Namun setelah sampai di sana mereka tidak menemui apapun. Mereka lalu memutuskan untuk berlatih di sana. Di sisi lain terdapat beberapa orang sedang memantau pergerakan dari klan iblis. Yang dinilai semakin meresahkan, mereka juga khawatir karena kekuatan mereka masih jauh di bawah klan iblis. Mereka sangat membutuhkan kekuatan ilahi dari 7 mutiara untuk membantu mereka melawan klan iblis. Akhirnya berkat latihan itu,
Kini mereka bisa menerobos ke tingkat ke-8. Dan kejadian itu disaksikan oleh penduduk Pulau Bitian. Karena sinar dari penerobosan itu cukup mencolok dan menarik perhatian semua orang. Akhirnya kini batas mereka tinggal di Pulau Bitian sudah berakhir. Mereka tinggal di sana sudah genap 1 tahun. Dan Lu Yuan bertugas untuk mengantar mereka pulang dan keluar dari Pulau Bitian. Di tengah perjalanan mereka berdua, Lan Ge dan Fa Hua sedikit membujuk Lu Yuan untuk kembali ke ras manusia. Namun Lu Yuan masih belum berkenan karena dia berhutang budi kepada suku Suhai. Sebab apapun yang dia peroleh saat ini adalah berkat dari bantuan suku Suhai. Namun apabila nanti ke depannya suku Suhai mengizinkan dia untuk meninggalkan Pulau Bitian, mungkin dia akan menerima tawaran mereka berdua dan tinggal di ras manusia. Dan 3 wilayah siap menyambutnya, mereka bertiga kini berikrar untuk menjadi teman. Sampai lalu Yuan mengantar mereka di titik akhir. Kini mereka berpindah kapal untuk meneruskan perjalanan mereka. Lu Yuan pun pamit. Ketika kapal mereka sudah agak menjauh, masing-masing dari mereka mengatakan rahasia kekuatan ilahi yang dimilikinya. Kini mereka berdua melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian Fa Hua mendapat sinyal aneh. Bahkan ada kekuatan besar yang mendekati mereka. Benar saja mereka diikuti oleh Ratu Hang Bau. Mereka berdua kini diserang oleh Ratu Bang Hao. Mereka bisa dikalahkan oleh Ratu Bang Hao, lalu tubuh mereka berdua dibawa oleh sang ratu. Lalu kini mereka telah sederkan diri, tubuh mereka berada di tepi pantai dan ratu telah menunggu mereka untuk sederkan diri. Kini ratu telah membuka baju mereka berdua dan juga memblokir tempat mereka berdiri. Ini dilakukan agar mereka tidak melakukan teleportasi dan jika itu dilanggar maka tubuh mereka akan terbelah menjadi serpihan. Ratu Bang Hao kembali menanyakan dan menagih jantungnya. Lalu ratu akan membiarkan mereka hidup jika jantungnya telah dikembalikan. Namun mereka bersikeras mengatakan jika yang mengambil jantung itu bukanlah mereka tapi kekuatan ilahi yang ada di dalam tubuhnya. Maka dari itu Fa Hua meminta waktu kepada Ratu Hang Bau untuk memanggil kekuatan ilahi itu. Yang ternyata itu hanya tipuan mereka saja. Kini mereka berdua berhasil untuk berteleportasi dan berpindah dimensi. Mereka kini berada di dimensi ruang tak berpasangan. Di sana Fa Hua merasa kesal dan menyalahkan Lan Ge karena tidak melakukan teleportasi di waktu yang tepat. Sehingga kini mereka harus kehilangan pakaian mereka. Fa Hua yang merasa kesal memukul wajahnya sendiri, dengan begitu wajah Lan Ge juga merasakan sakit. Mereka berdua masih berselisih. Kini Lan Ge memikirkan untuk membuatkan pakaian agar Fa Hua tidak marah lagi. Setelah Fa Hua mendapatkan pakaiannya kembali, dia baru menceritakan jika di adat klan Fa, jika seseorang melihat tubuhnya tanpa pakaian maka dia berhak menikahi wanita itu. Namun karena yang melihat tubuhnya Lan Ge, jadi tidak mungkin mereka menikah. 还好，他没来。生之本命。Kini waktu mereka untuk bersembunyi di ruang tak berpasangan sudah habis. Dengan terpaksa harus keluar dan kembali ke tempat semula. Di sisi lain, Lu Yuan merasakan jika Fa Hua dan Lan Ge sedang dalam kondisi yang berbahaya. Hal itu segera dilaporkan kepada Tetua Agung dan tetua-tetua lainnya. Tetua Agung dan para tetua yang mendapatkan laporan itu segera pergi untuk membantu mereka berdua. Kembali ke tepi pantai, tempat awal mulanya mereka dibawa oleh Ratu Hang Bau. Kini mereka telah kembali ke tempat itu, dan Ratu Hang Bau telah setia menunggunya. Yap, mereka kembali dan tanpa menunggu waktu lama, Ratu pun segera menyerangnya. Untungnya ada kekuatan ajaib yang menolong mereka. Sungguh tidak disangka Kaisar Laut lah yang menolong mereka berdua. Kaisar Laut muncul menemui Ratu Hang Bau dan dia murka. Karena Ratu Hang Bau telah masuk ke dalam jangkauan Ratu Biru tak berujung. Dan siapapun yang masuk ke sana tidak boleh menggunakan level dewa manapun tanpa seizinnya. Kini lawan Ratu Hang Bau adalah Kaisar Laut, mereka saling serang.
Lalu Kaisar Laut menghentikan peperangan itu karena dia merasa Ratu Hangbao tidak bisa menjadi lawannya. Sesaat kemudian para tetua dari suku Sunghai datang. Lalu Ratu Hangbao melarikan diri, para tetua lantas menyapa Kaisar Laut. Kaisar Laut bertanya kepada para tetua suku Sunghai tentang apa yang sedang terjadi. Lantas mereka pun menceritakannya. Di sisi lain, Fa Hua dan Lan Ge sedang menyusuri keindahan dasar laut. Lalu tiba-tiba semua hewan laut menghilang dan suasana menjadi hening. Biasanya kalau sudah seperti itu, pasti bahaya sedang datang mengintai. Ya benar saja, mereka bertemu dengan raksasa lautan dan ingin menangkap mereka. Ternyata yang menangkap mereka adalah Kaisar Laut. Dan mereka berdua berterima kasih kepada Kaisar Laut karena dengan bantuannya, mereka bisa terlepas dari kejaran Ratu Hangbao. Namun Kaisar hanya melakukan tugasnya dan menghukum Ratu Hangbao. Mereka lalu menceritakan sebab dari Ratu Hangbao mengejar mereka. Karena Kaisar Laut juga sudah mendengar cerita dari suku Suhai, Kaisar pun memuji keberanian mereka. Kaisar Laut memberi mereka kenang-kenangan berupa token. Dengan token itu, mereka bisa menjelajahi laut dengan bebas dan tanpa gangguan. Kaisar Laut juga mengatakan jika suatu saat dirinya membutuhkan bantuan mereka, dia akan memanggil mereka lewat token itu. Kini mereka berdua pergi ke utara ke wilayah siluman. Dengan kerang token yang dibawanya, kini mereka bisa berkomunikasi dengan hewan laut. Mereka lantas meminta bantuan ikan lumba-lumba untuk mengantarkannya ke utara. Di sisi lain, Ratu Hangbao yang selalu memantau mereka berdua juga mengetahui jika mereka akan pergi ke utara ke wilayah siluman. Ratu Hangbao pun menyusul mereka ke wilayah tersebut. Selain itu, Ratu juga memiliki kepentingan ke wilayah siluman untuk menerima kebangkitan keturunan. Beralih ke kapal suku Sheng, mereka masih berlayar dan kini tujuan mereka juga ke utara, ke wilayah suku siluman. Mereka pun hampir sampai ke wilayah itu. Di dasar laut terlihat Fa Hua dan Lan Ge. Mereka juga hampir sampai di wilayah itu dari informasi ikan lumba-lumba. Yap, dan akhirnya mereka kini sampai di wilayah siluman. Fa Hua menceritakan jika dahulu saat zaman es, mereka menguasai seluruh planet Fa dan Lan, dikenal sebagai wilayah paling tengah dari wilayah siluman. Kini mereka sudah mendarat di daratan Pulau Siluman, dan mereka berdua berpamitan kepada lumba-lumba yang telah mengantarkannya sampai tujuan. Mereka lalu berjalan menyusuri wilayah siluman, dan di sana mereka melihat pasukan centaur setengah siluman menyiksa para budak dari ras manusia untuk bekerja lebih keras. Ketika ada salah satu budak itu tewas karena kelelahan, siluman yang berada di dalam kereta segera menjadikan budak yang tewas itu sebagai mangsanya. Karena Lan Ge tidak tahan melihat kejadian itu, akhirnya dia turun untuk melakukan penyerangan dan menghentikan penyiksaan itu. Sesuai prediksi, mereka dengan mudah melumpuhkan semua pasukan centaur. Namun Fa Hua merasa janggal. Pasukan counter itu mengawal siluman gurita yang tidak memiliki kekuatan apapun. Sehingga Fa Hua berinisiatif untuk bertanya kepada salah satu ras manusia. Namun semua ras manusia tidak ada yang buka suara. Mereka hanya memperlihatkan rasa takut mereka. Menurut Fa Hua, pikiran dari ras manusia itu sudah hancur, jadi dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari ras manusia. Sesaat kemudian pasukan centaur mulai banyak yang datang untuk menyerang mereka berdua. Namun kekuatan yang dimilikinya pasukan suku centaur masih bisa mereka atasi. Dan mereka bisa menghabisi semuanya termasuk siluman gurita gemoy. Setelah mereka membasmi semua pasukan centaur, mereka lalu dengan pelan-pelan memperkenalkan diri dan memberitahu kepada budak jika mereka juga dari ras manusia. Budak dari ras manusia itu merasa bahagia. Akhirnya mereka menemukan ras manusia di sana. Lalu mereka mulai bertanya kepada budak ras manusia, mengapa mereka disiksa dan dijadikan budak. Lalu bapak tua pun menceritakan awal mulanya. Saat petaka terjadi dikarenakan 7 leluhur suci memberikan jantungnya
mereka manusia mendapatkan kepercayaan dari suku siluman dan suku roh. Namun setelah petaka berakhir, mereka membangun negara milik mereka sendiri, yaitu wilayah Lan Lautan Hijau Kehidupan, wilayah Sheng, dan wilayah Fa. Namun masih banyak manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan seperti dia sang kakek. Mereka masih tinggal di wilayah siluman dan akhirnya menjadi budak, lalu dijuluki manusia biasa. Awalnya mereka berencana untuk pergi ke wilayah siluman Huang karena kehidupan manusia di sana lebih baik, namun hal itu menjadi sulit sekarang. Karena memasuki wilayah Huang tidaklah mudah. Seperti biasa, Lan Ge memiliki ide konyol. Dia dan Fa Hua menyamar sebagai setengah siluman dengan kostum. Singkat cerita, mereka diizinkan masuk ke wilayah siluman Huang dan berhasil mengantar para budak dengan selamat. Namun pengawal atau penjaga gerbang wilayah Huang memiliki inisiatif untuk menangkap mereka berdua, untuk dipaksa mengikuti seleksi pemilihan perjodohan untuk tuan putri mereka. Apalagi para pengawal mengetahui jika mereka berada di tingkat 8. Jadi syarat untuk mengikuti seleksi perjodohan tuan putri dirasa lengkap. Kemudian mereka sampai ke arena pertarungan. Di sana sudah banyak pria-pria dari klan siluman yang mengikuti seleksi. Tepatnya bukan mengikuti, tapi dipaksa untuk mengikuti. Mereka melihat satu persatu pemuda-pemuda dari klan siluman dibantai habis oleh tuan putri. Di sana mereka berkenalan dan mendapatkan teman dari klan siluman bernama Tiran dari suku pegunungan. Dan dia Ti juga merupakan korban dari paksaan dari para pengawal. Sehingga saat ini dia berada di tempat kompetisi itu. Ti juga memberitahu kepada mereka berdua jika tuan putri tidak menginginkan perjodohan, namun hanya ingin bertarung untuk menguji kemampuan mereka. Dan tuan kedua tuan putri itu mewarisi darah emas yang mulia Raja Siluman Harimau. Kekuatannya mengejutkan. Akan tetapi malah hanya ditahan di dalam kediaman. Mereka penuh energi dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Jadi meminjam alasan tentang tuan Raja Siluman, ia memaksa mereka untuk menikah dan mereka membuat pertandingan untuk mencari jodoh. Padahal alasan sebenarnya bukan itu. Ti juga mengatakan jika dirinya dulu pernah ditangkap oleh pengawal, lalu dia dipukuli habis-habisan oleh kedua tuan putri itu. Dan ini kali kedua Ti ditangkap oleh pengawal dan disiapkan untuk dipukuli oleh kedua tuan putri siluman harimau itu. Di sisi lain, Ratu Hangbao juga sudah sampai ke wilayah siluman. Dia saat ini diserang oleh banyak pasukan wilayah siluman. Namun tuan putri sepertinya kurang agresif terhadap Lan Ge dan Fa Hua. Tuan putri menganggap ras manusia adalah ras yang lemah sehingga tuan putri meremehkan mereka berdua. Kini mereka berdua menjadi lawan tuan putri siluman. Pertempuran kali ini merupakan pertempuran yang sepadan bagi tuan putri. Rupanya kekuatan tuan putri tidak bisa dianggap remeh. Ketika tuan putri mengeluarkan kekuatan terbesarnya, mereka berdua Lan Ge dan Fa Hua menghilang dan melakukan teleportasi. Karena mereka bisa merasakan keberadaan Ratu Hangbao yang sudah dekat dan tidak jauh dari keberadaan mereka. Di saat mereka menghilang, benar saja datanglah Ratu Hangbao ke area kompetisi untuk mencari mereka berdua. Ratu Hangbao kemudian menanyakan keberadaan Lan Ge dan Fa Hua kepada dua putri siluman harimau tersebut. Namun karena kedua putri itu tidak memberikan jawaban, maka Ratu Hangbao segera menyerang mereka berdua. Kini Lan Ge dan Fa Hua berada di tepi pantai untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka akan menuju ke istana leluhur karena semakin berbahaya suatu tempat, maka akan semakin aman karena di sana banyak para penjaga. Dan mereka bisa berlatih di sana dengan tenang. Di lain sisi, Ratu Hangbao terlihat menyerang dua tuan putri siluman dan mereka sampai babak belur, terluka karena mendapatkan serangan dari Ratu Hangbao. Ratu akhirnya menusuk kedua tuan putri dan menyerap energi emas murni yang dimiliki mereka berdua. Akhirnya ayah dari dua tuan putri itu datang dan menyerang Ratu Hangbao karena dia telah melukai kedua putri kesayangannya. Kembali ke Lan Ge dan Fa Hua, kini mereka berada di ruang tak berpasangan.
Di sana, di ruang itu telah berevolusi. Sekarang ada layar besar yang bisa menampilkan suasana di luar. Kini mereka bisa melihat keberadaan Ratu Hangbao. Ya, benar saja. Mereka melihat Ratu Hangbao sedang dikejar dan diserang oleh ayah dua Tuan Putri, yaitu Raja Siluman Harimau, ayah dari Hu Jiao dan Hu Rou, pemimpin kota Siluman Huang. Raja Siluman juga sesumbar dengan memberi penawaran. Jika Ratu Hangbao mau dijadikan selirnya, maka dia akan mengampuninya dan melupakan jika dia telah melukai putri-putri kesayangannya. Namun Ratu Hangbao tidak menyetujuinya dan lebih memilih untuk bertarung. Dengan kekuatan dan kultivasi yang dimiliki Ratu Hangbao, secara teori tidak mudah melumpuhkannya. Namun Raja Siluman dengan mudah menyerang Ratu. Mungkin itu dikarenakan jantungnya telah diambil oleh Lan Ke dan Fa Hua. Dari analisa Raja Siluman, darah siluman langit milik Ratu Hangbao baru pertama kali dia temui dalam hidupnya. Dan itu sepertinya diwariskan oleh ras yang sudah punah. Raja pun berinisiatif untuk menangkap Ratu Hangbao dan menyerahkannya ke istana leluhur. Dengan begitu, para leluhurnya pasti akan tertarik. Mendengar perkataan Raja Siluman, itu membuat darah Ratu Hangbao mendidih dan dia mulai menyerang Raja Siluman. Mereka saling serang dengan mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Lan Ke dan Fa Hua kini mengetahui perasaan Ratu Hangbao. Mungkin karena jantung Ratu telah ditelan oleh kekuatan ilahi tak tertandingi milik mereka berdua. Maka dari itu perasaan mereka dengan Ratu Hangbao kini terkoneksi. Ratu Hangbao sudah berusaha keras untuk melawan Raja Siluman. Namun karena dari segi kekuatan dan kultivasi tidak setara dan beda jauh, maka dari itu Ratu Hangbao bisa dengan mudah dipukul mundur luka oleh Raja Siluman dan mengalami luka parah. Ratu Hangbao kewalahan dalam pertarungan ini. Dia banyak terluka melawan kekuatan dari Raja Harimau. Lan Ke dan Fa Hua yang menyaksikan itu dari ruang tak berpasangan pun sedikit merasa sedih karena Ratu Hangbao mendapat luka dan mengalami kekalahan. Namun menurut Fa Hua seharusnya mereka sedikit lega. Untuk sementara waktu tidak ada lagi ancaman bagi mereka berdua. Lan Ke sedikit khawatir melihat kemampuan Ratu Semut dan Raja Siluman Harimau. Karena dia mengukur kemampuannya sendiri belum sebanding dengan para suhu-suhu itu. Namun Fa Hua memberi dia semangat agar mereka berusaha dan latihan lebih keras lagi agar kemampuan mereka segera meningkat. Beralih ke daratan Fa, di sana terlihat Yongxi yang sedang merindukan Fa Hua dan Lan Ke. Namun Guru Ge yang datang menghampiri segera menghiburnya, memastikan jika Fa Hua dan Lan Ke pasti akan segera kembali jika urusan mereka sudah selesai. Kembali ke Lan Ke dan Fa Hua, ternyata Fa Hua juga sedang rindu dan memikirkan Yongxian. Namun Lan Ke segera menenangkan dan juga menghibur Fa Hua, lalu mereka bersiap untuk istirahat. Ketika mereka sedang merebahkan diri, tiba-tiba mutiara ilahi mereka keluar dan pergi. Hal itu lantas diabaikan oleh mereka berdua, namun secara otomatis mereka berdua ditarik oleh energi dari mutiara tak tertandingi itu. Jadi mau tidak mau mereka harus mengikutinya. Mereka berdua sempat khawatir mutiara tak tertandingi ingin membawa mereka menemui monster yang berbahaya. Akhirnya mereka pasrah dan tubuh mereka mengikuti arah alur saja. Kini mereka dibawa ke sebuah goa. Dengan hati-hati mereka menuju gua itu untuk melihat isi dalam gua. Dan guys, kalian tahu yang ada di dalam gua adalah Ratu Hangbao. Dia meringu dan terluka parah. Akan tetapi mereka berdua sedikit ragu dan bimbang. Mereka mau menolong atau mengabaikannya. Lalu mereka memutuskan untuk menolong dan mendekati tubuh Ratu Hangbao tentunya dengan sangat hati-hati. Namun rasa takut itu lebih besar, mereka memutuskan untuk tidak menolongnya. Namun sepertinya mutiara ilahi tidak mengizinkannya. Di saat mereka akan kabur, mutiara ilahi mengeblok jalan keluar gua. Lalu ketika mereka ingin berteleportasi, bukannya menghilang malah semakin mendekati tubuh Ratu Hangbao.
Ketika mereka dihadapkan dengan pilihan, mereka akhirnya memilih untuk menghabisi Ratu Hang Bau. Namun lagi-lagi Mutiara Ilahi tidak mengizinkan itu. Senjata mereka bukannya mengenai tubuh Ratu Hang Bau, ini malah sebaliknya senjata mereka mengenai dinding goa. Akhirnya mereka menyerah dan memilih untuk membantu menyembuhkan Ratu Hang Bau. Dan hal itu cukup menguras energi mereka. Di sisi lain terlihat tetua agung membangunkan dan menyembuhkan kedua orang tua Lan Ge dengan batu kehidupan, dan sepertinya proses itu membuahkan hasil. Kembali ke Lan Ge dan Fa Hua, ternyata setelah menyembuhkan dan mengobati Ratu Hang Bau, mereka kabur karena ketakutan. Kini pelarian mereka sudah sampai mendekati istana leluhur wilayah siluman. Di sisi lain Ratu Hang Bau terlihat sudah siuman, dan dia sejenak berpikir siapa yang menolongnya. Untunglah dia bisa mengetahui tentang hal apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga kini dia tahu jika yang menolongnya adalah Fa Hua dan Lan Ge. Ratu Hang Bau kini juga memiliki jantung manusia, sehingga dia bisa merasakan dan menikmati alam sekitar. Kini Lan Ge dan Fa Hua sedang menyusuri pegunungan, karena menurut mereka itu jalan yang tercepat untuk menuju istana leluhur. Ketika mereka sedang berjalan, dari arah belakang terdengar suara gemuruh. Mereka pun langsung bersembunyi di balik batu. Mereka akhirnya melihat pasukan Capricorn sedang berjalan dengan dipimpin oleh jenderal wanita. Kali ini Fa Hua menyematkan untuk menghitung jumlah pasukan, karena menurutnya jumlah pasukan bisa menentukan kekuatan pasukan itu sendiri. Dan mengetahui kekuatan lawan dengan cepat adalah kualitas dasar seorang jenderal. Fa Hua, si anak pintar dan jenius, mulai mengidentifikasi jika yang dilihat mereka itu di antara suku siluman, dia adalah suku Capricorn dan disebut juga sebagai suku penegak hukum. Dan merupakan simbol keadilan dan ketertiban. Mereka tidak pernah memihak atau memerintah ras lain. Mereka juga ramah terhadap manusia. Mereka disebut suku ke-9. Di bawahnya 8 besar suku siluman di kota. Dilihat dari arah tujuannya, mereka akan pergi ke pedalaman pegunungan Tianshan. Lalu Fa Hua memutuskan untuk mengikutinya. Karena dengan adanya mereka membuka jalan itu akan jauh lebih aman. Tepat di depan danau yang indah, pasukan suku Capricorn berhenti, dan saat itu mereka mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kawanan hewan liar. Fa Hua dan Lan Ge berinisiatif untuk membantu mereka. Dan bantuan mereka lumayan bermanfaat. Upaya mereka akhirnya dilihat oleh jenderal pasukan Capricorn. Lalu mereka memperkenalkan diri. Jenderal itu bernama Dan Jin Yang. Kini mereka berdua telah diakui sebagai teman seperjuangan oleh suku Capricorn. Di saat mereka masih bercengkrama, mereka melihat penyihir macan bisa mengutuk, dan dia adalah anggota dari suku siluman macan yang jahat. Sehingga pantas saja dia bisa mengumpulkan begitu banyak macan gunung, dan dia berada di tingkat level ke-8. Dan Jin yang mengatakan bahwa ini merupakan muslihat untuk melawan sukunya. Jika bisa menghancurkan muslihat ini, maka mereka Lan Ge dan Fa Hua akan menjadi teman abadi suku Capricorn. Namun Fa Hua memiliki syarat, dia mau membantunya jika kuasa komando diserahkan kepadanya. Da Jin Yan pun menyetujuinya, dan kini dia menginstruksikan kepada seluruh pasukannya untuk mengikuti komando dari Fa Hua. Mereka mulai menjalankan misi untuk menyerang musuh. Dan guys, berkat kecerdikan dan kepemimpinan yang dikomandoi oleh Fa Hua, kini mereka bisa membunuh penyihir harimau itu. Kini mereka berdua telah dinobatkan sebagai teman abadi suku Capricorn. Malam harinya mereka beristirahat dan sedikit berpesta di tepi danau untuk sekedar melepas lelah. Di sana juga terlihat Lan Ge dan Fa Hua. Lan Ge mengatakan jika ini adalah pengalaman pertamanya dalam perang nyata. Di sisi lain, Fa Hua juga menemukan hal lain dalam perang kali ini. Kini dia lebih memahami pemahaman baru terhadap kitab Fa. Ternyata yang paling cocok bagi penduduk hikmat adalah komandan di medan perang.
Dajin yang kini menghampiri mereka dan memberikan sepotong ikan kepada Fahua dan juga memberikan sepotong lagi kepada Lan Ge. Guys, roman-romannya ada benih cinta nih yang muncul di antara Fahua dan Dajin Yang. Dan itu juga dikonfirmasi oleh Lan Ge. Sehingga mereka berdua kini salting. Lan Ge bertanya kepada Dajin Yang, apakah ras manusia bisa menikah dengan ras siluman? Dajin Yang mengatakan bisa, dan itu membuat Fahua salting. Dajin Yang melanjutkan namun akan mempengaruhi kemurnian darah, jadi lebih baik melupakan hal konyol itu. Lalu Fahua mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang ikan merah. Lalu Dajin Yang mengatakan jika ikan merah merupakan elemen api, tetapi hanya hidup di danau yang sangat dingin. Dan tidak hanya merupakan bahan makanan terbaik yang sangat bergizi, namun di dalam perutnya juga akan terbentuk mutiara api es yang sangat berharga. Jadi ini adalah wilayah sumber daya yang sangat penting bagi suku Capricorn. Dan untuk memburu ikan emas merah adalah sebuah ujian baginya. Totalnya ada 10 kelompok di dalam suku Capricorn, dan satu kelompok memiliki satu hak waris. Setiap kelompok memiliki satu hak waris, dan kali ini Dajin yang memimpin tim pergi berburu. Demi merebut hak waris kelompok ini dan menjadi Dajin yang sesungguhnya. Dajin yang kemudian mengucapkan terima kasih karena dengan bantuan mereka berdua, akhirnya dia bisa berburu ikan emas merah dengan aman. Dajin yang kemudian bertanya tujuan mereka. Akhirnya mereka mengatakan jika ingin ke istana leluhur di belakang pegunungan ini. Lalu Dajin yang memberi mereka sebuah tanda terima kasih berupa sebuah token yang bisa digunakan untuk memasuki pintu istana leluhur. Lalu dia juga memberikan mutiara api es yang dikeluarkan dari tubuh ikan emas merah. Mutiara itu bisa ditukar dengan uang yang sangat banyak. Lalu di dalamnya juga ada peta wilayah siluman yang lebih detail. Pagi harinya mereka berdua sudah sampai di istana leluhur, dan dengan susah payah mereka akhirnya bisa memasuki istana itu. Di sana mereka bertemu dengan Sheng Lian dari suku Sheng, lalu mereka makan bersama. Di sana Sheng Lian menceritakan detail tentang asal-usul istana leluhur kepada Fahua dan Lan Ge. Lalu dia juga dengan kerendahan hati meminta 7 mutiara ilahi yang dimiliki oleh mereka berdua. Modus nggak sih? Untungnya mereka berdua tidak terkecoh dan tahu akal bulusnya Sheng Lian. Bahkan untuk mendapatkan mutiara tak tertandingi itu, Sheng Lian siap untuk dinikahi oleh keduanya. Namun Lan Ge mengatakan jika dia sangat menyukai Ratu Hong Bai, karena dinilai lebih cantik daripada Sheng Lian. Di saat mereka masih berbincang, tiba-tiba Ratu Hong Bao datang dan menemui mereka bertiga. Lan Ge dan Fahua tentu saja ketakutan, mengingat mereka selalu menjadi buruan Ratu Hong Bao dengan kekuatan yang jauh di atas mereka. Akan tetapi sungguh di luar nalar, Ratu Hong Bao bersikap ramah lalu dia dijamu makanan yang sangat banyak oleh Lan Ge dan Fahua. Sampai menghabiskan mutiara ikan emas merahnya Fahua yang sangat berharga. Setelah selesai makan, Ratu Hong Bao kemudian menceritakan jika dia ke sana hanya untuk mencari makan karena lapar. Akan tetapi tidak disangka malah bertemu dengan mereka berdua. Lalu Ratu Hong Bai meminta mereka untuk mengikutinya. Ternyata mereka diajak ke tempat nenek moyangnya suku Semut Penelan, dan di sana Ratu Hong Bao mengatakan jika nenek moyangnya merupakan pelindung inti kehidupan yang sangat setia. Kini mereka berdua diajak untuk berteleportasi oleh Ratu Hong Bao untuk memasuki ruang nenek moyang Semut Penelan. Di sana Ratu Hong Bao menceritakan kepada mereka tentang rahasia klan manusia. Di waktu yang lama sebelum malapetaka terjadi, salah satu tugas terpenting istana leluhur adalah menekan inti kehidupan seluruh planet Falan di sungai kehidupan. Sedangkan suku Semut Penelan hidup di inti kehidupan, bertanggung jawab untuk menghilangkan energi kehidupan yang rumit. Raja Penelan adalah pelindung paling setia di inti kehidupan, dan merupakan salah satu dari beberapa penguasa yang paling inti. Sebelum malapetaka datang, Raja Penelan adalah orang pertama yang merasakannya. Lalu setelah itu malapetaka datang, inti kehidupan hancur karena benturannya sangat kuat. Sebagian darinya dicuri oleh suku Suhaid dan dibawa ke lautan kehidupan.
kemudian berubah menjadi Pulau Bitian. Pada zaman kuno, suku siluman dan suku roh bisa menguasai seluruh planet Falan, karena mereka menguasai inti kehidupan. Lalu evolusi suku siluman dan suku roh adalah yang tercepat di antara semua spesies. Jadi mereka menjadi yang terkuat hingga munculnya ras manusia. Di awal zaman es, suku siluman yang berbeda mempertahankan wujud aslinya. Dan tidak seperti yang sekarang, semakin kuat suku siluman dan suku roh yang kalian lihat, maka semakin mirip dengan manusia. Manusia murni tidak memiliki kekuatan, namun dengan otak yang luar biasa. Manusia secara perlahan bisa mengendalikan kekuatan. Kecepatan evolusi manusia hampir 10 kali lipat dari suku siluman dan suku roh. Wujud manusia adalah satu-satunya kemungkinan menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Suku siluman dan suku roh terutama saat sudah memasuki tingkat dewa. Mereka semua berharap suatu hari nanti bisa mengendalikan wujud seperti itu, untuk mengejar alam selain Dewa Agung Langit di atas tingkat ke-12. Dan yang bisa menembus itu hanya ras manusia. Jika suatu hari nanti manusia punya orang dengan level Dewa Agung Langit, pasti akan ditangkap dan dijadikan objek penelitian wilayah siluman. Setelah Ratu Hangbao menceritakan itu semua, Ratu Hangbao menyerang mereka berdua. Entah hanya untuk ujian atau memang benar ingin memusnahkan mereka berdua. Seperti biasanya mereka berdua kalah kekuatan. Setelah beberapa saat mampu menahan serangan Ratu Hangbao, kini mereka menyerah dan berteleportasi. Setelah situasi dinilai aman, mereka akhirnya menevaluasi. Dan kini mereka ingin mengasah kemampuannya dengan Ratu Hangbao. Kini mereka kembali menemui Ratu Hangbao dan bersiap untuk menyerangnya. Dan kali ini mereka bisa bertahan dengan 5 jurus. Dengan begitu saja mereka sudah sangat senang, dan kini mereka berlatih kembali untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka. Sebagai bahan ujiannya adalah menyerang Ratu Hangbao. Saat ini mereka mampu untuk menahan serangan 13 jurus. Dan itu merupakan perkembangan yang memuaskan. Di sisi lain terlihat Zheng Lian dan kakaknya. Zheng Lian akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke daratan Zheng. Dan dia mengikhlaskan mutiara tak tertandingi ada di tangan Lan Ge dan Fa Hua. Kembali ke Lan Ge dan Fa Hua, mereka saat ini telah kembali menemui Ratu Hangbao. Namun kali ini Ratu Hangbao reaksinya tidak seperti biasanya. Kali ini dia diam. Namun sekali gerak, dia membuat blokade atau perisai yang membuat Lan Ge dan Fa Hua tidak bisa lagi menghindar atau melakukan teleportasi. Ratu Hangbao mengatakan jika pertempuran kali ini antara hidup dan mati. Mereka harus mengalahkan Ratu Hangbao atau mereka berdua yang mati di tangan Ratu Hangbao. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Oke, sekian, terima kasih.